Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Sukor Sekuritas. Iya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan analis Sukor Sekuritas, Dimas Yusuf. Selamat sore, Mas Dimas. Terima kasih telah hadir. Ya, tentunya kita tahu bahwa terkoreksinya IHSG sepanjang hari ini ya cukup dalam. Itu adalah tentu karena virus corona. Tapi selain itu kita kan ada data baru ya, ada cadangan devisa. Apakah ini tidak berpengaruh sama sekali? Kalau untuk data cadangan devisa ada sedikit penurunan, apakah itu sudah fully expected ya oleh market, karena kalau tidak ada penurunan sama sekali itu justru menunjukkan di tengah kondisi seperti ini BI tidak melakukan intervensi apapun. Padahal di market, tapi kenapa saya bilang fully expected, karena beberapa kali BI sudah, kalau tidak salah hitungan saya udah 4 kali BI sudah melakukan intervensi beli untuk surat utang negara kita sebesar itu yang di open ya, sekitar 2 triliunan, belum yang mereka transaksi langsung di open market. Jadi penurunan cadangan devisa sih istilahnya tadi sudah sangat diekspektasi pasar, dan jadinya mungkin penurunan dengan level tersebut memang inline ya. Atau mungkin market justru expect-nya ke depannya kalau bisa lebih besar lagi untuk menenangkan kondisi kita. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena perlu diingat indeks kita itu, dan bukan indeks saja tapi surat utang negara kita yieldnya itu sebenarnya agak lagging dibandingkan dengan peers, terutama sih untuk IHSG kita ya, karena di saat tahun lalu yang lain rally kita justru masih tertekan, jadinya mungkin sudah dapat dikatakan sangat perlu untuk dilakukan intervensi ya. Oke, tapi beberapa hari kemarin ya IHSG kita kan cukup bagus ya, naiknya juga menghijau beberapa hari, kemudian hari ini nampaknya cukup dalam juga terkoreksinya. Ini faktor apa selain corona? Mungkin ada faktor dari domestik atau juga global gitu? Iya, kalau kita ingat 2 hari lalu sebenarnya itu sempat ini ya, itu sempat menarik karena secara peers kita secara global itu sangat gloomy. Kalau tidak salah waktu 2 hari lalu Dow juga turun 3,5%-an kurang lebih. Tapi kita justru masih dalam posisi menguat. Tapi nampaknya kalau dikatakan kita sudah lepas dari sentimen negatif tadi, belum bisa dikatakan seperti itu. Tapi lebih ke posisi kita dibandingkan yang lain itu valuasinya lebih murah lagi. Yang lain itu dalam posisi murah karena sudah terkoreksi sekarang, tapi kita lebih murah lagi. Bisa dibayangkan valuasi IHSG itu sudah lumayan jauh lebih murah dari level 2015. Kita ingat 2015 itu ada beberapa case ya, salah satunya rush di reksadana itu sekarang kita lebih murah lagi dari level tersebut. Jadi bisa dibilang saat ini kemarin IHSG itu sempat menghijau karena technical rebound ya? Technical saja sih, secara valuasi, bukan teknik, maksudnya valuasi kita saja yang lebih murah dibandingkan yang lain. Jadi mungkin investor asing kita lihat net buy masih terlihat di sedikit-sedikit di saat 2 hari lalu kita hijau itu masih terlihat net foreign buy. Itu menunjukkan bahwa kita masih cukup menarik, tapi lebih karena kita sudah tertekan cukup lama saja. Oke. Tapi hari ini kan kita tahu juga bahwa investor asing melepas banyak sahamnya, terutama di saham-saham blue chip begitu, Bank BRI, kemudian BNI, BCA juga begitu. Ini apa faktornya ini? Memang kalau di kondisi seperti ini ya, kita dalam posisi yang mungkin dalam waktu dekat masih akan sangat volatile seperti ini. Pergerakan di atas 1,5% seperti ini nampaknya masih akan kita lihat dalam waktu dekat ya, karena ini istilahnya kita investor masih terus menunggu ke depan seperti apa sebenarnya, akan seluas apa virus corona akan menyebar, karena nampaknya untuk dari sisi mortality rate-nya kalau sudah bisa dikatakan stabil ya di level sekarang 2-3%, hopefully itu bukan yang menjadi fokus utamanya, tapi lebih ke fear-nya ini yang menyebarnya sampai sekarang sih masih cukup lebih buruk dari ekspektasi ya. Iya. Karena sebelumnya agak di-expect kita lebih maju dari outbreak sebelumnya, tapi ternyata lebih luas lagi menyebarnya. Artinya selama virus corona ini masih merebak dan isunya juga masih menjadi sentimen negatif, kita tidak bisa didorong oleh data apapun atau sentimen apapun seperti itu? Agak berat ya mungkin untuk IHSG kita, tapi kedepannya bisa saja ada beberapa istilahnya bantuan, misalnya dari sisi ini ya, dari sisi pemerintah terlebih dahulu. Misalnya kemarin kita ingat 2019 yang sangat memberatkan indeks kita itu
beberapa case di beberapa pelaku pasar modal yang akhirnya mendorong IHSG kita ke bawah. Jadi kalau itu dilakukan misalnya ada keputusan yang lebih tegas lagi sehingga waktu penyelesaiannya tidak terlalu lama, mungkin itu bisa menjadi salah satu sentimen positif yang at least kalaupun kita tidak bisa menguat jauh, at least kita bisa outperform yang lain ya. Jadi di saat yang lain benar tadi Mbak Ada masih dalam tekanan jual, kita at least bisa kalau di level kuning atau stay di level sekarang saja itu seharusnya sudah bisa mengembalikan. Tapi dari investor sendiri seberapa yakin nggak sih dengan penanganan dari pemerintah ini dalam hal wabah virus corona ini? Karena kan kita sempat tahu juga bahwa ada Wisman Jepang yang hadir ke Indonesia kemudian menyebarkan virus corona, begitu artinya ini kan bobol nih. Nah, seberapa optimis nih dari investor? Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan misalnya negara-negara yang lebih maju seperti US, UK, Jepang sendiri, kemudian banyaklah negara maju lainnya yang case yang dikonfirm itu sudah jauh lebih banyak. Ya. Itu bisa dikatakan sih so far so good ya untuk penanganannya. Maksudnya kita nggak bisa expect yang terlalu bersih juga karena lama-lama kenapa kemarin nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu mengagetkan karena istilahnya ini tinggal menunggu saja kemarin ada case yang confirm gitu ya. Tapi kita juga berkaca dari outbreak sebelumnya itu biasanya Indonesia itu cukup kuat, mungkin benar karena faktor climate kita. Kalaupun ada itu jumlah case-nya tidak terlalu tidak terlalu banyak. Mungkin istilahnya bisa di-contain di satu area saja. Oke, untuk profit taking yang terjadi di akhir pekan dan di tengah isu virus corona ini menurut Anda seperti apa? Mungkin kalau kita sebut profit taking ini baru naik sedikit sekali ya. Jadi ini nampaknya lebih ke indeks kita masih dalam posisi yang sangat volatile. Investor kita tahu ada sangat banyak tipe. Ada tipe yang istilahnya sudah expect kondisi seperti ini, jadi justru bisa dalam posisi beli, tapi ada yang mungkin tidak expect, jadi kondisinya sangat berbalik. Ini yang menyebabkan volatility yang sekarang itu sangat tinggi. Jadi harus dilakukan oleh investor saat ini sebaiknya apa? Sebenarnya kalau kita lihat ya historically koreksi indeks dari outbreak penyakit seperti ini itu biasanya berbentuk V-shape. Jadi koreksinya kemarin sudah terjadi, biasanya itu cukup cepat, tapi kembalinya juga cepat juga. Karena kenapa? Karena sebenarnya nanti data itu kan ada beberapa konsensus sampai sekarang lebih condong ke ini impact-nya akan lebih ke 2 kuarter ya. Jadi hingga kuarter kedua 2020 pelemahan ekonomi masih terlihat. Tapi hopefully sih tidak akan sebesar yang dibayangkan. Misalnya kalau dibayangkan langsung terjadi resesi global, hopefully itu tidak terjadi. Kenapa? Karena dari sisi moneter pemerintah di seluruh dunia itu cukup inline ya, dan dari sisi ruang fiskal itu juga masih cukup banyak ruang fiskal yang dapat. Terakhir prediksi Anda untuk IHSG pekan depan? Iya. Nampaknya kalau tidak ada, dengan catatan tidak ada perbaikan yang berarti dari outbreak corona ini, masih ada potensi untuk kita melemah, mungkin mendekat range-nya itu mirip-mirip kemarin ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mendekati 5350, hopefully kita tidak menembus level tersebut ya, karena bisa diingat dari level 6.000 ke 5.000 itu istilahnya kita melemahnya bisa cukup cepat. Jadi level psikologis 5.000 sih hopefully sih tidak akan tertembus ya. Sektor yang masih menarik kira-kira apa saja untuk pekan depan? Mungkin kalau untuk di koleksi itu untuk banking, tapi kalau ada pelemahan lebih lanjut ya, karena biasanya kemarin kalau kita lihat yang salah satu yang paling dragging down index itu dari sektor banking. Dan kedepannya untuk saat V-shape-nya berbalik itu yang akan memimpin juga banking juga. Jadi lebih baik kalau sudah ada posisi bisa di-consider untuk average down, kalau belum bisa ditunggu, mungkin nanti ada koreksi lagi. Baik, terima kasih Mas Dimas Yusuf sudah hadir di Closing Market. Terima kasih.